Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu bahagia. Kita akan mengawali ibadah keluarga pada hari ini. Marilah kita bersama menyatukan hati dan mengaku yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, baitnya yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan hari ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan yang kami dengar bisa menjadi petunjuk di kehidupan kami. Amin. Jadi Bapak Ibu, bacaan kita hari ini diambil dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-11 dan yang ke-12 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, merenungkan, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, saya mempunyai sebuah ilustrasi tentang seorang anak perempuan dan ibunya. Awal mula di suatu pedalaman desa, hiduplah sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat seorang anak perempuan dan ibunya yang sedang sakit keras. Mereka hanya hidup sebatang kara karena ayah dari anak perempuan tersebut telah meninggal 2 tahun yang lalu. Pada suatu ketika, anak perempuan itu baru saja memasuki tahun ajaran baru di bangku sekolah menengah pertama. Tetapi di hari pertama ia masuk sekolah yang seharusnya mempunyai semangat belajar yang tinggi, anak perempuan itu justru terlambat datang ke sekolah dikarenakan sebelum berangkat ke sekolah dia merawat dan menyuapi ibunya yang sedang sakit. Sesampainya di sekolah, dia akhirnya dimarahi oleh gurunya dan oleh teman sekelasnya ia dibully. Dikarenakan ia terlambat masuk dan pelajaran tidak akan dimulai sebelum semua murid sudah lengkap dan masuk kelas semua. Tetapi ketika perempuan itu dimarahi oleh gurunya, ia hanya diam dan menyembunyikan permasalahannya. Dan dia tidak berani menyuarakan kepada gurunya. Gurunya pun tidak tahu apa yang menjadi permasalahan anak perempuan tersebut, hingga ia terlambat datang ke sekolah. Di hari yang kedua, anak perempuan itu bersekolah. Ia terlambat datang ke sekolah lagi, dikarenakan dia juga masih merawat dan harus menyuapi ibunya yang sakit. Sesampainya di sekolah, dia lagi-lagi dimarahi oleh gurunya dan dibully oleh teman-temannya. Seperti di hari yang pertama, dia juga diam dan tidak berani menyuarakan apa yang menjadi permasalahannya. Sampai-sampai dia terlambat datang ke sekolah untuk kedua kalinya. Dan gurunya pun masih tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya, dan dia hanya menuduh anak perempuan tersebut. Singkat cerita, di hari yang ketiga, anak perempuan tersebut tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Bahkan dia datang lebih awal daripada teman-teman sekelasnya. Lalu ia ditanyai oleh gurunya, "Loh, kamu kok tumben tidak terlambat? Kok hari ini kamu datang lebih awal? Tumben, ada apa? Apakah kamu ada piket?" Dan kemudian anak perempuan itu menjadi sedih dan dia menitikkan air matanya. Dia menjawab dengan menangis dan dia menjelaskan bahwa ibunya yang dirawatnya selama ini telah meninggal dan ia sudah tidak lagi merawatnya dan menyuapi ibunya. Setiap ia berangkat ke sekolah, sontak disuruh gurunya kaget dan ikut meneteskan air mata. Setelah mendengar jawaban dari anak perempuan itu, guru itu tak kaget dengan apa yang sudah didengar dan dijelaskan oleh anak perempuan tersebut. Pada akhirnya, guru dan teman-temannya merasa bersalah dan mereka pun meminta maaf kepada anak perempuan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang bisa kita renungkan dari ilustrasi seorang anak perempuan tersebut? Yang pertama, kita bisa lihat, janganlah kita menilai seseorang dari apa yang kita lihat dari sebelah mata kita, dari sudut pandang dan dari perspektif kita dari orang itu. Dan sudah dijelaskan di bacaan kita tadi, janganlah kita memfitnah, dan janganlah kita menghakimi seseorang tersebut yang bahkan kita juga belum tahu orang itu bersalah atau tidak. Seperti para teman-teman sekelasnya yang membuli dan berpikiran negatif kepada anak perempuan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan fitnah? Kalau dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti fitnah sendiri adalah dergama atau defamasi, merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa atau reputasi seseorang. Maka dari itu,
Janganlah kita memfitnah atau berpikiran negatif kepada seseorang, dan janganlah kita menyalahkan seseorang yang dikatakan kita juga belum tentu tahu apa yang menjadi kebenaran dan permasalahan seseorang tersebut. Mari kita melihat dalam surat Yakobus yang ketiga, ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sudah ditekankan di situ Bapak Ibu, realitasnya seseorang pernah mengalami yang namanya kesalahan, dan seseorang pun pernah bersalah dalam banyak hal. Janganlah kita melihat kesalahan apa yang orang lain perbuat, tetapi kita harus melihat seberapa besar perjuangan orang itu untuk mengurangi, bahkan untuk tidak melakukan kesalahannya lagi. Kita sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah seharusnya kita mengatakan segala sesuatu dengan jujur dan terbuka tentang apa yang menjadi kebenaran seseorang. Dan janganlah kita memfitnah dan menghakimi orang yang belum tentu orang itu bersalah. Dan kita harus senantiasa berpikiran positif tentang apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Janganlah kita saling menyalahkan satu sama lain, dan janganlah kita membenarkan perkataan orang lain yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Kita harus senantiasa hidup dalam pengharapan dan kasih karunia-Nya yang telah diajarkan kepada kita. Manusia harus mengasihi satu sama lain. Oleh karena itu, lidah yang memfitnah berarti menghina hukum Allah dan perintah Kristus. Ketika ia menjelek-jelekan sesamanya, melanggar perintah-perintah Allah, itu sama saja dengan mencela dan menghakimi perintah itu. Seolah-olah perintahnya terlalu ketat dan terlalu mengekang kita. Orang-orang Kristen yang menjadi pembaca surat Rasul Yakobus yang mudah mengatakan hal yang sangat keras tentang satu sama lain, oleh karena mereka diingatkan akan perilaku mereka yang salah. Allah sang pembuat hukum meletakkan sepenuhnya kuasa untuk menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang melanggarnya. Di dunia ini tidak ada seseorang yang berhak menghakimi sesamanya, kecuali Tuhan sendiri yang berkuasa atas kehidupan manusia. Seperti halnya Rasul Yakobus sudah memperingatkan kita sebelumnya supaya janganlah kita menggurui. Demikian pula di sini ia memperingatkan kita supaya jangan menghakimi. Janganlah kita mengatur saudara-saudara kita. Janganlah kita mengecam dan menghukum mereka. Sudah cukup kita memiliki hukum Allah yang merupakan peraturan bagi kita semua. Dan karena itu kita tidak boleh membuat aturan-aturan yang lain. Hubungan baik dengan Allah seharusnya mewujud dalam hubungan yang baik dengan sesama. Dan hubungan baik dengan sesama akan terlihat melalui perlakuan terhadap sesama. Itu terlihat juga dari cara berbicara dengan orang lain atau tentang orang lain. Maka seharusnya orang tidak memburuk-burukkan nama sesamanya dan juga tidak menghakimi atau memfitnah sesama. Tidak seorang pun manusia berhak memfitnah dan menyombongkan diri di atas sesama, terlebih menolak keterlibatan Tuhan dalam rencana hidup. Dan Yesus juga telah mengajarkannya kepada kita semua, bahwa kita harus senantiasa mengasihi dan janganlah kita memfitnah dan menebarkan kebencian dan berpikiran negatif kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan yang Maha Kasih dan yang besar kasih setianya, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami memohon, hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami, dan biarkanlah firman-Mu bertumbuh dan berguna bagi kami semua Tuhan. Semoga lewat firman-Mu pada hari ini bisa kami lakukan di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur
kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita siapkan. Dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomornya yang ke-467, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Mari kita serahkan semua harapan dan ungkapan syukur kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kita semua tetap bisa melaksanakan ibadah keluarga meskipun dalam keadaan yang dibatasi oleh pandemi yang tak kunjung usai ini, Tuhan. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan ini, dan Tuhan sendiri yang mengelola lewat perantara atau yang sudah ditugaskan untuk mengelola persembahan ini. Dan tak lupa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada, dan kiranya Tuhan memberi mereka kesembuhan agar dapat kembali memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini, Tuhan. Semoga gereja-Mu ini dapat semakin bertumbuh dan menjadi berkat dalam pelayanannya. Tak lupa kami juga berdoa untuk Indonesia, Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberi perlindungan dan sukacita di dalam berbangsa dan bernegara. Tuhan sertai pemimpin-pemimpin kami, agar mereka senantiasa berada seturut dengan kehendak-Mu. Sertai juga jemaat-Mu yang bekerja, ataupun yang masih duduk di dalam bangku pendidikan. Kiranya Engkau selalu membimbing di setiap langkah mereka, Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak lagi doa dan permohonan kami yang ingin kami sampaikan kepadamu. Namun kami tahu Engkau terlebih dulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan, Tuhan. Doa yang masih jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Tetaplah melakukan apa yang terbaik dan jadilah berkat melalui setiap perjumpaan dengan yang lain. Marilah kita akhiri ibadah hari ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, baitnya yang pertama, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu.
Untuk mengakhiri ibadah, marilah kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikianlah ibadah keluarga kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.